persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudaraku Yesus Kristus, hari ini saya ingin berikan satu pesan yang kuat, yang khusus, dan saudara pasti akan diberkati. Saudara, saya berikan judul berkat tak terduga di dalam pengurapan. Kenapa kok penting nih pengurapan ini saudara? Dari sisi yang lain saya akan sharingkan itu. Kita akan doa, muji, nyembah. Saya percaya pada waktu kita berdoa, memuji, menyembah, kita bisa rasakan hadirat Allah. Dan di dalam hadirat Allah inilah mujizat, kesembuhan akan terjadi buat setiap kita. Katakan amin. Yuk kita akan siapkan diri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di menara doa ya Bapa. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami secara khusus, para pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu. Khususnya ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai kami semuanya ya Tuhan. Beri kami Tuhan pengurapan baru, pengurapan yang khusus. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa, minta pengurapan-Mu turun untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir di menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami ingin menaikkan nyanyian pujian kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau terima ya Tuhan nyanyian pujian ini, penyembahan ini ya Tuhan. Berkenan ya Tuhan di hati-Mu. Tuhan, lewat pujian penyembahan ini, hamba-Mu berdoa. Sementara anak-anak-Mu sedang memuji menyembah-Mu, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, semua yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ada sorak-sorai ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkau-lah yang memberi sejati
sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari dari awal naikkan penyanyi, katakan, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. sekali lagi, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. mari angkat tanganmu sekalian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi ya Tuhan. sejahtera penuh Benar Tuhan, setiap jam ya Tuhan. Kau Tuhan, Di Kau ku kami perlu Kau Yesus. Mari buka suaranya Ibu Bapak, katakan, nyanyikan dengan iman. Mari hayati, hayati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkati ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan kami ya Tuhan. Mari buka suaranya Ibu Bapak, sembah Dia, sembah Dia. Oh ya lama kasih ini lama. Penuhi setiap kami dengan roh ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi ya Tuhan, penuhi ya Tuhan dengan kasih-Mu ya. Oh, makasih ya Allah.
Mari saudara buka suaranya, sembah Yesus. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ya lama kasih lama lama, oh ya lama kasih lama 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 lama. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan, hadirat-Mu yang memenuhi. Oh lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi sembah Dia-Mu. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Tak dapat jalan, benar Tuhan, sendiri. Ini doa kami, ini doa kami. Tolong Tuhan, tuntun kami Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, dapat jalan sendiri. Tuhan tolong kami.
sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, urapi kami, pegang kami Tuhan. Peganglah Tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Ajarku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, Ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Saudara, saya didorong Tuhan untuk berdoa untuk saudara. Saya teringat saudaraku yang Kristus daripada keadaan Yunus pada waktu itu. Ya, Yunus ditelan oleh ikan yang besar, berada di paling bawah daripada perut bumi, ya di istilahnya. Mungkin keadaan saudara ada di tempat yang paling bawah sepertinya. Semuanya gelap dan saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini saudara, kita nyanyi tadi tentang minta Tuhan tuntun.
berdoa, minta Tuhan pimpin, minta daripada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Di saat-saat sulit ini, yang paling penting adalah bagaimana saudara membangun lagi yang namanya pengharapan kepada Tuhan. Untuk bisa membangun pengharapan kepada Tuhan, kitab Mazmur tuh dia berkata bahwa mengapa kau tertekan hai jiwaku. Dia tertekan sampai ke bawah. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku ingin bersyukur lagi kepadamu. Dan aku mau ingat akan perbuatanmu. Jadi untuk bisa saudaraku memiliki pengharapan yang baru. Tingkatkan pengharapan, semangat yang baru. Saudara Kristus, hari ini kita berdoa untuk mengingat apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah saudara bisa bersyukur, katakan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tempat yang paling gelap, yang aku tahu dan aku percaya adalah Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta aku. Saya mau kuatkan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin dokter sudah vonis tentang penyakit saudara. Mungkin saudara berpikir secara ekonomi tidak mungkin lagi saudara bisa bangkit. Secara rohani atau kehidupan saudara bisa bangkit. Hari ini ada satu pengurapan. Ada satu pengurapan. Pengurapan bicara tentang hadirat. Tuhan sedang hadir. Tuhan mau menolong saudara. Saya mau angkat tangan saudara untuk saudara. Saya mau angkat tangan buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Tuhan, aku berdoa untuk anakmu ini. Yang sedang ya Tuhan berada di masa-masa sulit dalam hidupnya. Berada dalam lembah kekelaman. Beri ya Tuhan satu kesadaran, satu keyakinan bahwa Engkau Allah yang menyertai. Allah yang menyertai. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Beri iman Tuhan untuk bisa percaya. Bangkitkan kembali ya Tuhan pengharapan anakmu ini. Bapa, di dalam nama Yesus berikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus biarlah ya Tuhan Kau berikan sinar terang kasih-Mu. Sinar terang kasih-Mu. Saudara, ada Tuhan yang mengasihi-Mu. Ada Tuhan yang mengasihi-Mu. Dia akan pasti tolong. Doa saudara, buka suaranya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Aku berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudara. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Engkau sembuh dari sakit penyakit ini. Penyakit ini jangan bawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Untuk membawa kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Kau akan kenal Yesusmu, Tuhanmu, Juru Selamat. Yes, doa saudara, doa. Mari buka suaranya. Mari saudara mulai berdoa. Nyanyikan pujian. Berbahasa roh, berbahasa roh. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba la ba la ba la ba la ba la. Segala kuasa gelap, segala roh jahat yang membuat engkau menjadi menderita, membuat kau tertekan, kau sedih. Yes, bangkit sekarang, bangkit dalam nama Yesus. Terima pengurapannya, terima. Oh ya la ba la sia la ba 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 la. Oh ya la ba la ba la ba la ba la ba la. Oh la ba 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 la. Oh ya la ba 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 la. Terima Roh Kudus, terima. Terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba la ba la ba la ba la. Tuhan, anak-anakmu yang mengalami depresi, stres karena keluarga, karena hubungan keluarga, karena saudara-saudara, karena anak-anak mereka Tuhan, karena pasangan hidup mereka. Mereka sedang sedih, susah ya Tuhan.
Aku minta Tuhan turunkan ya Tuhan berkat-Mu Tuhan. Turunkan ya Tuhan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Bawa anak-Mu ini masuk dalam hadirat-Mu untuk bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pulihkan ya Tuhan hubungan mereka. Pulihkan keuangan anak-anak-Mu ini Tuhan. Pulihkan kehidupan keuangan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Jadikan mereka berhasil Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, aku berdoa di tahun ini, di hari ini Tuhan. Bawa tiap kami yang hadir di Menara Doa. Kami makin kenal Tuhan. Kami makin dekat dengan Tuhan. Kami makin sadar kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan, selidiki hatiku ya Tuhan. Selidiki kami. Selidiki kami. Lihat hati kami Tuhan. Apakah kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Mari saudara datang pada Tuhan. Di Menara Doa ini. Bawa ayo lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lihat hati kami. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Kau dapati aku setia. Kau dapati aku setia. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk pengurapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan kebenaran firman-Mu ini.
dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar firman-Mu mengubah hidup kami semuanya, memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap untuk menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya, yaitu berkat tak terduga di dalam pengurapan. Jadi ada berkat saudara yang tidak terduga di dalam pengurapan. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 92 ayat yang ke-11 sampai ayat 12 saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan apa? Minyak baru. Mataku memandang seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Di sini ada kata minyak baru. Aku dituangkan minyak baru. Saudaraku yang kasih Kristus, kita harus mengerti bahwa ya, untuk setiap tantangan yang baru, kita memerlukan yang namanya minyak urapan yang baru. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa urapan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ya kan saudara, tidak bisa disimpan atau digunakan untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan, apalagi untuk 10 tahun ke depan saudaraku. Sebab urapan Roh Kudus yang turun ke atas hidup kita, saudara, itu seperti mana yang turun dari surga setiap hari turunnya saudara. Ya, sebagai orang Israel harus diambil setiap pagi. Ambil setiap pagi, dia makan untuk sepanjang hari itu saudaraku. Demikian juga daripada pengurapan. Hal ini untuk menyatakan bahwa kita membutuhkan urapan Roh Kudus setiap hari untuk menjalankan kehidupan yang penuh dengan kuasa. Tiap hari saudara, tiap hari harus minta diurapi. Pertanyaannya adalah kenapa harus tiap hari? Ya, perhatian saudara, kita ini ya, hidup kita ini mudah bocor. Saudara, mudah bocor. Artinya mudah bocor itu apa saudaraku? Pengurapan tuh yang satu hari itu, ya kan? Itu hanya cukup dan hilang untuk satu hari itu. Makanya Tuhan mau, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu bukannya untuk minggu depan, untuk sepanjang minggu, tapi hari ini. Nah, saudara Kristus, kita harus sadari bahwa kita sudah bahas dalam beberapa hari ini tentang betapa pentingnya pengurapan itu. Pengurapan, orang yang diurapi adalah orang yang akan diubah dan lain sebagainya, kita bahas. Saudaraku, jadi pertanyaan sekarang gini yang kita harus jaga adalah jangan sampai pengurapan itu hilang atau kita hidup tanpa pengurapan. Sebagai orang Kristen, kalau kita hidup tanpa pengurapan, kita hidup tanpa berkat Tuhan. Nah, urapan Roh Kudus itu bisa hilang dari kehidupan kita. Saya catat saudaraku, pertama, ya kan, jika kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Pertama, kita tidak ibadah. Ibadah itu artinya apa saudaraku? Ya berdoa, memuji, menyembah. Saudara, membaca, menggali firman, mendengarkan khotbah. Saudara, dan kita tidak lagi membawa saudaraku satu persembahan, penyembahan kepada Tuhan. Pengurapan itu gak akan ada lagi. Hilang saudaraku. Ya, makanya saya tuh di masa pandemi ini benar-benar sebagai hamba Tuhan. Saya tuh berdoa saudaraku, sebelum pandemi, ya kan, di gereja kita ini ya ribuan orang yang datang setiap hari minggunya. Setelah pandemi tidak ada secara online, ya kita tidak tahu lagi bagaimana. Hanya saya cuma doa Tuhan, biarlah sekalipun tidak ada ibadah on-site, biarlah jemaatmu ini tetap mau beribadah kepada Tuhan di rumah mereka masing-masing. Bersyukur saudara lewat menara doa online setiap hari. Saudara Kristus, ini adalah satu sarana untuk kita bisa memelihara pengurapan kita. Apa yang menyebabkan kita hilang, pengurapan itu hilang? Kalau kita hidup dalam apa? Kebohongan dan kemarahan yang tidak terkendali.
Saudaraku, itu yang kedua, ya. Hidup dalam kebohongan atau dusta dan kemarahan yang tidak terkendali. Ini yang menyebabkan pengurapan itu hilang. Yang ketiga adalah hidup dalam keserakahan dan kesombongan. Saudaraku Kristus, yang keempat adalah menolak untuk mengampuni. Karena pengurapan, saudaraku, selalu berkaitan erat dengan hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang mau hidup, ya kan? Dengan apa? Mengampuni, memberikan pengampunan. Yang kelima, saudara, pengurapan itu bisa hilang, ya kan? Dalam hidup seseorang, hidup kita, saudara. Kalau kita tuh memberhalakan seseorang, memberhalakan pekerjaan kita, jabatan kita, uang kita, lebih daripada Tuhan Yesus. Ada yang memberhalakan tradisinya, adat istiadatnya. Saudara, semua kata-kata tradisi yang lebih daripada Tuhan. Saudara, ini akan membuat pengurapan itu hilang. Saat kita kehilangan urapan Roh Kudus, maka kita akan kehilangan seluruh berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi, kalau kita mau hidup dalam berkat-berkat yang tidak terduga, kita harus memelihara urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Nah, Mazmur 20 ayat 7 katakan begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Jadi ketika Tuhan berkenan kepada hidup seseorang, maka Tuhan akan memberikan pengurapan kepada orang itu, saudaraku. Dan orang yang diurapi, saudaraku, adalah orang yang memiliki kuasa doa. Dan dia akan hidup dalam kemenangan. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini saya akan bahas tentang ketika Tuhan mengurapi kita, maka ada dua hal yang Tuhan akan kerjakan. Yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, yang pertama adalah ketika Tuhan mengurapi saudara, mengurapi kita, maka usaha pekerjaan kita akan berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Saat saudara dan saya, ya kan, hidup dalam pengurapan yang baru, minyak yang baru, maka Tuhan akan memberkati atau membuat berhasil segala pekerjaan, segala perjalanan hidup kita. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Sekali lagi saya tanya, seperti kemarin saya tanya. Siapa di antara saudara yang ingin selalu berhasil dalam pekerjaannya seperti halnya Yusuf? Coba lambaikan tangan. Saudara bisa tulis di live chat, bilang, saya mau menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan saya, dalam seluruh perjalanan hidup saya. Tuhan, karena saya mau diurapi, hidup dalam pengurapan. Saya mau pelihara pengurapan ini. Ya, pengurapan ini. Kita udah tahu cara memelihara pengurapan adalah ibadah setiap hari. Saudara Yesus, ya. Kita belajar, karena itu yang pertama, saudaraku, ya. Yang kedua, apa yang Tuhan akan kerjakan ketika Tuhan akan mengurapi kita? Saat Tuhan mengurapi kita, maka Tuhan akan membuat tubuh saudara, tubuh saya akan menjadi sehat dan segar. Katakan amin, saudara. Nah, kalau saudara baca di Alkitab, saudaraku, bahwa urapan kesembuhan adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, ya kan, dilakukan oleh orang, terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Kita perhatikan saudara di Injil, saudaraku, ya, Yesus berjalan keliling, dia lakukan apa? Dia preaching, saudara. Dia teaching, saudaraku. Lalu apa, saudara? Dia juga menyembuhkan, healing orang-orang lain, saudara. Jadi Tuhan, saudaraku, dia bekerja untuk apa? Berkhotbah, dia mengajar, saudaraku, dan Yesus menyembuhkan daripada orang-orang sakit. Di sini artinya apa? Tuhan tuh tidak hanya peduli dengan apa? Keselamatan jiwa kita. Tetapi Tuhan juga peduli ketika dia mengajar.
Tuhan peduli dengan apa? Kecerdasan intelektual kita. Makanya orang Kristen terus sekolah, harus terus belajar. Saudara, terus belajar. Sebisanya saudara yang masa sekolah, raih pendidikan yang terbaik, yang tertinggi. Karena kalau kita melihat saudara para penemu-penemu, ya, itu banyak sekali orang-orang Kristen yang lahir baru. Yang dasarnya adalah Alkitab, saudaraku. Ya kan? Itu yang Tuhan bilang. Jadi banyak penemuan. Salah satunya penemuan listrik. Thomas Alva Edison, seorang yang lahir baru. Isaac Newton, saudaraku yang ahli fisika dan lain sebagainya. Itu juga orang-orang yang lahir baru. Saudara Yesus, banyak sekali para ilmuwan. Saudara, kenapa? Yesus, saudara, dia berkhotbah. Ya kan, itu bicara tentang kerohanian. Ketika dia mengajar, dia ingin kita semuanya cerdas. Karena pengetahuan, kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Salah satu untuk memberantas kemiskinan adalah kita harus perang yang namanya kebodohan atau ketidaktahuan. Dengan cara apa? Belajar dan pendidikan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudara, kalau saudara punya anak, jangan biarkan anak saudara. Ya gak apa-apa, gak usah sekolah. Yang penting dia kerja. Saudara, orang yang memang perlu kerja keras. Orang yang kerja keras tapi tidak mau meningkatkan, mengembangkan dirinya dengan belajar. Saudara, dia cuma kerja sampai di situ saja. Dapat kerja keras. Tapi ketika seseorang yang terus belajar, mengembangkan diri dan kerja keras, dia akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan kerja, Tuhan mengajar. Yang ketiga, Tuhan juga menyembuhkan orang lah. Jadi Tuhan juga peduli dengan apa? Kesehatan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Markus 6 ayat 13 katakan, mereka mengusir banyak setan dan apa? Mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara satu pengajaran yang saya tahu ini baru buat saya. Ya saudara, yang coba kita sama-sama kita renungkan saudara tentang sakit, penyakit dan kesembuhan. Saudara, jadi ada 3 tujuan Tuhan dari sakit, penyakit dan kesembuhan. Sebagai manusia, saudara, tubuh ini setiap kita bisa sakit. Saudara Yesus. Tapi kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa kok penting yang namanya hidup dalam pengurapan? Orang yang hidup dalam pengurapan kita percaya bahwa orang yang diurapi. Kalau kita diurapi Roh Kudus setiap hari kita tahu. Tandanya apa Pak? Kita rasakan hadirat tiap pagi. Ya, setiap pagi kita datang sama hati kita dijamah, pikiran kita segar. Kita berdoa, kita masukin pikiran dengan firman Tuhan. Itu yang namanya kita dapat minyak urapan yang baru. Orang kita semakin kita, waktu kita diurapi kita tahu aku hidup dalam pengurapan. Itu akan makin meyakinkan kita, makin menyadarkan kita bahwa ada Allah yang menyertai kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau Allah menyertai kita, Allah kita itu tidak bisu. Dia bisa bicara kepada kita. Dia akan beritahu kita. Dia akan ajar kita. Dia akan tuntun kita. Allah kita bisa melihat. Dia bisa melihat dari awal. Akhir dari awal. Awal dari akhir. Saudara, inilah Tuhan. Saudara Yesus. Maksudnya awal dari akhir dari awal gini. Kalau saudara sedang susah. Susah nih, susah banget. Coba lihat kesenangan yang di depan itu. Seorang ibu yang sedang sakit bersalin, mau melahirkan, sakit. Tapi lihat, akan punya anak. Ketika kita senang, sudah senang nih. Kita lihat kesusahan. Dulu pernah susah. Sekarang senang, lihat dulunya susah. Kalau sekarang susah, lihat ke depan akan senang. Kalau kita lakukan ini. Itu yang bicara tentang, saya mau beritahu hal ini saudaraku. Jadi ada 3 tujuan Tuhan dari sakit, penyakit dan kesembuhan. Saudara, yang pertama, biar saudara ngerti ini tentang kenapa kok pentingnya pengurapan. Karena pengurapan ini Tuhan akan bekerja memberkati seluruh pekerjaan kita dan dia akan memberkati juga tubuh kita. Katakan amin saudara. Kalau Tuhan ada perintah muliakan Allah dengan tubuhmu,
otomatis dia punya tanggung jawab adalah dia buat tubuh kita sehat. Supaya kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu penting. Saudara harus pegang ini. Ya, yang pertama saudara tentang sakit penyakit. Kalau saudara sakit, kalau kita menderita sakit satu waktu atau sekarang sedang mengalami sakit, saudaraku, kita harus tahu yang pertama, pelajaran pertama adalah Tuhan dapat memakai sakit penyakit, rasa sakit, penderitaan kita untuk membuat kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini kata ketetapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 71. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagi kota Daud. Supaya aku belajar apa? Ketetapan-ketetapan. Kalau orang sakit kena diabetes, ketetapan Tuhan kan tubuh ini jangan dimasukin terus gula. Oh, aku kebanyakan makan. Kita belajar ketetapan kan. Jangan kebanyakan lemak, kebanyakan gula. Tubuh ini gak bisa. Ya kan? Nah, tiba orang sakit darah tinggi apa? Oh, karena terlalu banyak makan asin. Ya asin, gula, lemak. Wah, itu bahaya. Dan gak olahraga. Itu contoh-contoh seperti itu kan. Wah, sakit kenapa? Oh, kurang tidur. Selalu mikir, stres. Nah, itu ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat untuk masalah kesehatan. Ketetapan firman Tuhan secara rohani itu gimana? Saudara Kristus. Jadi kadangkala, ya kan, kita dapat belajar ketetapan Tuhan melalui penderitaan dan rasa sakit. Kita semuanya banyak belajar dari penderitaan dan rasa sakit dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Karena kalau saya tadi dalam perjalanan, saudara, saya sharingkan bahwa kita tuh belajar, we learn from. Ya kan, kalau bahasa Inggris tuh, saya bilang, saya dengerin khotbah bahasa Inggris seorang pendeta tuh banyak bagus-bagus kata-kata yang gampang diingat. Dia bilang kalau kita bisa belajar dari 3 hal. Ya kan, pertama dari apa dia bilang? Experience, pengalaman. E-nya pertama. Yang kedua, explanation. Dari penjelasan, dijelasin kita belajar. Yang ketiga dari apa? Example. Example itu ada contoh. Ini loh contoh hidup orang ini loh. Kegagalannya contohnya. Keberhasilannya. Kita bisa contoh, teladan. Dia bilang 3 hal. Saudara, nah kita juga bisa belajar dari kesusahan kita. Dari kesakitan, kita sakit, kita belajar. Aduh, aku ini terlalu jauh. Dengan sakit, aku belajar. Aku bisa dekat sama Tuhan. Aku bisa hargai yang namanya kesehatan. Aku bisa hargai namanya kebaikan. Dan aku bisa hargai, oh orang ini tuh baik tuh. Ini dianya nih perhatian tuh sama aku. Pada waktu saudara menderita, saya bisa melihat saudaraku. Mana sahabat, mana bukan. Mana saudara, mana bukan. Saudaraku, dari sini kita bisa belajar banyak hal. Oleh karena itu dilembutin nih setiap hati. Setiap hari kemanapun kita berada. Jadi Tuhan bisa pakai penyakit. Untuk supaya kita bisa belajar ketetapan Tuhan. Supaya kita bisa lebih bijaksana. Katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Agar kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Apabila kita telah belajar. Ya, lalu menjadi percaya. Maka Tuhan memberikan mujizat kesembuhan. Atas sakit penyakit kita. Kadang-kadang saudara sakitnya parah banget segala macam. Setelah kita sudah bertobat. Lalu kita belajar. Dokter bilang tidak bisa sembuh. Tiba-tiba dengan cara yang ajaib. Saudara dapatkan kesembuhan. Oh, rupanya penyakit ini untuk aku belajar. Ya kan? Yang kedua, saudaraku. Tuhan dapat memakai sakit penyakit. Untuk memanggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya kalau kita selalu disembuhkan dari sakit penyakit. Kita tidak akan pernah pergi ke sorga, saudaraku. Ada jenis sakit penyakit yang bertujuan untuk membawa kepada kematian. Ini harus realita yang harus kita harus tahu. Kebenaran yang harus tahu. Kenyataan yang harus kita bisa bukakan mata kita. Dan kita bisa saja. Ada orang yang tidak pernah mengalami sakit.
sepanjang hidupnya. Tetapi dia akan mengalami sakit sekali dalam hidupnya sebelum dia dipanggil pulang. Maka kadang-kadang kita katanya, dia tuh gak pernah sakit dalam hidupnya. Kok sakit sebentar langsung meninggal. Jadi penyakit ini memang adalah cara di mana Tuhan mau panggil dia. Katakan amin saudaraku. Saya mau sharingkan saudaraku. Ini makanya perlunya pengurapan supaya kita tahu. Penyakit ini akan bawa kita pulang. Atau penyakit ini suruh untuk kita bisa belajar. Atau mau pulang. Ini makanya kedekatan ini penting. Ada seorang hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman. Saudara pernah dengar ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai dengan karunia kesembuhan. Itu saudara kalau saudara tahu ya kan. Sudah tahu ceritanya. Kalau Kathryn Kuhlman bikin ibadah. Ibadahnya jam 7 malam. Orang tuh sudah datang tuh jam 5 pagi saudara. Antri. Untuk bisa masuk ke tempat itu. Wah ini orang ini luar biasa. Dalam ibadahnya tuh penuh dengan hadirat Allah. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan setiap ibadah ada yang namanya kesembuhan-kesembuhan ilahi. Saudara seperti Tuhan pakai luar biasa hamba Tuhan ini. Dan lagu kesukaannya sudah tahu. Ya kan? I believe in miracle. Indonesianya udah ada kan? Ku percaya mujizat. Ini lagu kesukaan dia nih. Ku percaya mukjizat, kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan, yang ditebus Tuhan. Kulihat batu berkembang di padang yang gersang. Percaya, ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Di masa tua Kathryn Kuhlman saudara, dia menderita sakit. Saat Kathryn sangat menderita kesakitan, datang Ora Robert, sahabat dekatnya saudara. Seorang hamba Tuhan juga Ora Robert saudara, dengan karunia kesembuhan nih. Datang hendak mendoakan dia. Tetapi Kathryn menolak. Saudara ini saya baca ceritanya saudara, menolak untuk didoakan, untuk disembuhkan ya penyakitnya. Dia bilang, aku tahu penyakit ini, lewat penyakit ini Tuhan mau bawa aku pulang ke sorga. Kamu gak usah doakan aku. Terima kasih. Kamu doakan aku supaya aku kuat. Supaya aku bisa tahu apa lagi yang harus aku akui. Untuk diampuni, untuk diperbaharui, untuk disucikan. Aku mau pulang dalam keadaan yang utuh. Saudara, gak lama kemudian Ora Robert sudah, ini kan berapa beliau meninggal dunia. Saudaraku, saya juga punya ibu mertua. Ibu mertua saya seorang yang suka doa secara teratur pagi, siang, sore. Itu rutin saudara. Seumur hidup baca Alkitab. Kalau ibu mertua saya ini sakit, ya, selalu dia minta, dia percaya Tuhan pasti sembuhkan. Kalau anak mantunya yang doa. Saya yang doa, dia percaya. Bahkan penyakit yang berat-berat saudaraku, bagaimana Tuhan buat kesembuhan buat dia. Tapi pada waktu masa dimana dia hubungin istri saya, dia bilang kok perutnya sakit besar, rasanya gak enak. Kebetulan saya ada di Jakarta pada waktu itu, saya datang ke rumah. Saya tanya, "Mah gimana keadaan sakit gini. Biasanya sakit apa dia minta kita doa yang sabta. Itu enggak. Dia enggak minta untuk gimana. Kita bawa ke rumah sakit. Berapa hari kemudian saudara, ya kita tetap doa minta kesembuhan. Tapi saat itu seperti dia tahu dia akan pulang. Dia tahu dia akan pulang. Ini penyakitnya dia akan bawa pulang. Dan betul dia hanya bilang, Mama tidak mau dibawa
dipindahin ke ruang ICU kalau misalnya ada apa-apa. Tidak mau pakai ventilator. Biarlah mama pulang dengan doa. Ya istri saya memang ada niatan untuk pada waktu itu kita pulang, ya kan, balik lagi sana, telepon, didoakan. Habis selesai doa, pulang. Hanya dibilang, "Mah, kalau emang ini waktu Tuhan sudah panggil, sudah mama udah lihat Tuhan Yesus. Tuhan sudah ulurkan tangan kepada mama. Mama pegang tangannya. Untuk semua saudara dan yang lainnya, dia bilang kami akan perhatikan, kami akan urus dengan baik." Ikhlas dia, lega. Istri saya terbang, dia juga pulang ke sorga. Saudara Kristus, jadi ada penyakit jangan membawa kematian. Tapi kita kan tahu kalau kenapa harus pentingnya ada urapan. Karena urapan bicara tentang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Kenapa hati kita harus dekat sama Tuhan. Saudaraku, supaya kalau ada apa-apa, Tuhan Alkitab katakan, Tuhan tidak akan lakukan apapun sebelum dia beritahu kepada hamba-hambanya. Katakan amin saudara, biarlah setiap kali Tuhan mau lakukan apapun untuk hidup kita, atau keluarga kita, atau orang-orang yang bersama dengan kita, dia beritahu kita. Ini yang paling penting, kenapa harus hidup dalam pengurapan. Ini berkat yang tidak terduga, yaitu apa? Kita bisa kenal kehendak Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan itu mau apa. Yang ketiga, Tuhan bisa pakai sakit penyakit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang ngerti katakan amin. Ya, Yohanes 11 ayat 4. Saudara, ini bicara tentang Lazarus yang sedang menderita sakit keras. Saudaraku, ya, Yesus mendengar kabar daripada Lazarus, sahabatnya yang dikasihi, sakit keras. Yesus berkata apa? Kita baca sama-sama. Penyakit itu tidak akan membawa apa? Kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan apa? Dimuliakan. Katakan amin saudara. Apa yang dimaksud dengan penyakit untuk menyatakan kemuliaan Allah? Ketika kita sakit, saudaraku, penyakit ini bukan cuma untuk membuat kita bisa belajar ketetapan Tuhan. Tapi kita bisa mengerti bahwa penyakit ini memang secara manusia, secara ilmu kedokteran mungkin tidak bisa disembuhkan. Tetapi saudara melihat karena saudara percaya. Saudara mengasihi, saudara tahu saudara dikasih oleh Tuhan. Seperti Lazarus dikasih oleh Yesus. Saudara ngerti aku dikasih Tuhan. Dan aku tahu tugasku belum selesai. Jadi kalau tugas belum selesai, penyakit ini tidak akan bawa kematian. Tapi penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini yang harus kita bisa. Dan untuk bisa tahu ini penyakit yang kita derita ini akan bawa kita pulang. Atau untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini perlunya yang namanya kenapa tiap hari minta penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Waktu saudara doa minta dipenuhi Roh Kudus, pasti dong saudara berdoa dan dekat sama Tuhan, ngomong, bicara, dengarkan, baca firman. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Katakan amin. Ya. Penyakit yang datang untuk menyatakan kemuliaan Allah adalah apa? Saudara menerima kesembuhan, mujizat kesembuhan ilahi, di mana lewat kesembuhan ini saudara mulai menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang lain. Sehingga orang-orang lain, saudara, dapat menjadi percaya kepada Tuhan. Mungkin orang itu juga mempunyai iman untuk disembuhkan. Dan orang itu memuliakan Allah. Inilah yang namanya penyakit yang mendatangkan kemuliaan Allah. Katakan amin. Nah, Tuhan bukan cuma mau menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi Tuhan juga mau menyembuhkan apa saudara? Keuangan kita. Hubungan kita. Dan Tuhan juga mau menyembuhkan rohani kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Tuhan mau menyembuhkan segala aspek hidup saudara. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Saya percaya ada berkat tak terduga di dalam pengurapan. Saya dorong saudara setiap pagi
saudara minta pengurapan minyak yang baru. Minta tiap pagi doa, penuhi aku Tuhan. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Penuhi aku Roh Kudus. Saudara mulai baca firman, ini mana? Pengurapan itu datang ketika saudara mulai doa dan mulai menyembah. Pengurapan itu datang ketika saudara baca firman. Pengurapan itu datang ketika saudara mendengarkan nyanyian pujian. Saudara, saya ingin dorong saudara bahwa hidup dalam pengurapan adalah hidup dalam keintiman sebenarnya dengan Roh Kudus. Dan kita mau hidup, ya kan, dengan satu pewahyuan, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Katakan amin. Banyak orang hanya butuh mintanya keajaiban saja. Tapi kita perlu juga proses yang namanya kedisiplinan, ketekunan. Saudara, kerinduan yang kuat. Kesegenapan hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita memberkati banyak orang. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Tutup mata kita, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Aku minta turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkat tak terduga dalam pengurapan ini. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Urapi dengan urapan yang baru. Urapi kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hati anak-anak-Mu, kerinduan kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang sedang mengalami kegagalan demi kegagalan, biarlah kami bisa belajar ketetapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau buat berhasil. Engkau buat berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Kacauan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Kekasih Kristus buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.